Semakin cepat dengungnya pun juga akan lebih cepat, semakin lambat dengungnya pun akan semakin lambat. Hukum apa itu? Mati ketemu gak? Ya, ikhfa syafawi itu harus ada dengungnya. Sekali lagi, qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Shadaqallahul aliyyul azim. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi atas segala firman-Nya. Kalaupun tidak ada hadis yang memerintahkan kita untuk membaca shadaqallah setelah kita membaca Al-Quran, itu bentuk apa Bu? Bentuk takrir. Takrir itu pernyataan kita bahwasanya ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, ya, sehingga kita menyebut nama Allah atas kebenaran firman dan ucapan-ucapannya. Jadi itu landasannya itu karena keimanan. Karena apa Bu? Landasannya karena keimanan kita terhadap Al-Quran. Baik, sampai sini kita lanjut. Tilawahnya cukup ya Bapak Ibu. Ya, jadi mohon catatan-catatan dalam tilawah tadi itu dijadikan sebagai pedoman, ya, sehingga ketika kita tilawah itu lebih maksimal lagi karena senantiasa ada perbaikan-perbaikan. Kita lanjut ke diskusi kita seperti yang sudah diingatkan oleh Ibu Haja Fatimah, yaitu tentang membaca Al-Quran dengan maksud itu ternyata apa Bapak Ibu? Mudah. Ternyata apa? Mudah. Ya. Kita flashback dulu, ya, tentang kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat yang sudah sangat-sangat tua, ya, sudah kepala 7. Sudah kepala berapa Bu? Kepala 7 baru belajar Al-Quran. Ada yang tahu siapa namanya? Sahabat, ya. Kayaknya kalau kami akrab kenal semua ini. Ruben Onsu, ya. Siapa lagi? Bosku, apa itu Bosku itu? Siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Ya, dia termasuk kalangan sahabat yang tertua yang menjadi ahli Quran pada masa Rasulullah. Belajar Al-Quran di usia yang sudah sekian, yang sudah tidak muda lagi. Meskipun demikian, beliau termasuk orang yang ada pada level paling atas dalam hal bacaan Al-Quran. Berarti firman Allah jadi Allah dalam surah Al-Qamar yang terulang sampai 4 kali. Apa bunyi ayatnya? Nah, itu dia. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami permudah Al-Quran untuk dipelajari. Itu apa Bu? Ya, untuk dipelajari sebagai bahan pelajaran. Adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Ini Allah yang ngomong soalnya Bu. Kalau Allah yang ngomong itu apa Bu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, sesungguhnya Allah itu sama sekali tidak pernah ingkar janji. Namun tidak sekonyong-konyong kode. Apa itu sekonyong-konyong kode Bang? Tiba-tiba cintaku sekonyong
Konon koder. Ya saya kalau urusan lagu paling jauh. Ya. Dari kecil panggilan suruh nyanyi, tapi nyanyinya nyanyi sholawatan dia, bukan nyanyi salah alamat. Baik, jadi meskipun Allah itu sudah memberikan waranti, ya, jaminan bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, dalam hal ini adalah membaca dengan tartil, fasih dan mahir, tapi tetap ada jalan yang harus ditempuh. Contoh, ya, kalau Bapak Ibu hari ini pengen kopdar, kok datangnya ke Taman Mini meskipun persiapannya sebulan yang lalu, sampai nggak? Ya nggak sampai, ya. Makanya pepatah Arab itu mengatakan wa man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan pada jalannya on the track pasti akan sampai cepat ataupun lambat. Nah itu, ya. Kenapa Allah nggak menakdirkan kita langsung bisa? Kalau Allah menakdirkan kita langsung bisa tanpa usaha, Pak, ngapain Allah buat surga, buat neraka? Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Ya, tabarakalladzi maha besar Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kematian baru kehidupan. Ini gak kalimatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maksud kematian itu di mana? Maksud kehidupan di mana? Maksud kematian itu kematian di dunia. Kehidupan di mana? Di alam barzakh. Makanya ayat ini fadilahnya besar. Keutamaannya besar, mengingatkan kita agar senantiasa berorientasi akhirat. Apapun yang kita lakukan, meskipun kita di pasar, Pak, ya, meskipun di kantor, meskipun dagang, meskipun jualan, ya, tapi kalau orientasinya adalah akhirat, ya insya Allah, ya, itu termasuk fadilah daripada surah Al-Nur atau surah Al-Baqarah. Untuk apa Allah menghidup? Allah membuat kematian dan menciptakan kematian dan kehidupan. Liya berlaku untuk, ya, untuk diuji. Nah, dari ujian ini siapa yang terbaik amalnya. Nah itu Allah itu sudah kasih, ini jalan baik, nanti endingnya surga. Ini jalan buruk, nanti endingnya neraka. Ya, karena pada dasarnya kehidupan ini pengulangan sejarah. Kalau dulu ada Nabi Musa, ya sekarang juga ada orang-orang baik. Ya contohnya Bapak Ibu di sini, ya. Dulu ada Firaun, juga sekarang masih ada karakter siapa, Bu? Karakter Firaun. Terus kemudian ada Nabi Muhammad, juga ada Abu Jahal. Terus dan seterusnya. Ya, jadi Allah itu sudah memberikan jaminan pokoknya Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, apalagi sekedar fasih. Bahkan memahami serta mengamalkan pun itu mudah. Yang penting kita berada pada jalannya. Ya. Jadi kalau kita pengennya fasih, gitu ya, bacanya kayak Ustaz Toto, kayak Ustaz Alfan, ya, kayak Ibu siapa? Ibu Jum. Soalnya perlu banget Ibu Jum itu kalau saat ini ngajinya dari kecil, Bu, sekarang jadi Qori'ah internasional itu. Kalau ngaji dari kecil, Pak, dari Qori'ah internasional. Dan masih banyak lagi di bawah juga sama, suaranya merdu-merdu sebetulnya, Pak. Hanya saja ngolahnya itu agak sedikit kelewat. Kalau ngolahnya dari dulu ya insya Allah. Ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan jaminan Allah di rumah membaca Al-Quran dengan mahir yang Allah sendiri menjamin akan kemudahannya? Pertama, jelas Bapak Ibu, wa amiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang pertama harus apa, Bu? Niat yang ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Makanya doa istiftah itu harus kita baca meskipun nggak wajib ketika kita sholat untuk mengingatkan. Bisa jadi berangkatnya tadi itu ada hal-hal yang membuat kita riya, ya kan Pak ya? Riya, termasuk berangkat ke sini Bu, ada hal-hal yang mungkin ada sifat-sifat riya, namun bisa kita update lagi, kita bisa netralin lagi. Ya. Jadi yang pertama niat, lagi-lagi apa Pak? Niat, ya. Sebagaimana kata pepatah, idza sadaqal azmu wa muhasabi. Kalau niat kita itu benar-benar bulat, bukan karena si fulan atau karena si alat, bukan karena si A, bukan karena si B, insya Allah nanti jalannya itu ada saja. Pasti Pak ya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini pernah merasakan itu, ya kan? Dulu seolah-olah mustahil bisa baca Quran kan gitu. Saya yakin Bapak Ibu ada punya anggapan seperti itu, tapi ternyata dengan niat yang ikhlas, dengan yang lillahi ta'ala itu senantiasa ada jalan. Ya, itu yang pertama, kita harus update apa Pak? Niat, bukan update status. Sabar kali update status ya di Facebook, di WA, ya. Sehingga teman-teman itu scroll terus ini statusnya apa ini? Oh lagi healing, ya. Healing, hilang pusing katanya Pak. Tapi sampai rumah malah pusing, sobeknya kosong, badannya capek. Ya. Baik, yang pertama harus ikhlas. Yang kedua itu harus mutaba'ah. Apa Pak? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu ikutin Pak, menapak tilas, bahasa kitanya napak tilas. Tentu yang kita ikutin, yang kita tapak tilas itu adalah pertama jejaknya para nabi. Loh, nabi nggak ada, jejaknya para sahabat. Sahabat itu juga nggak ada, tabiin juga nggak ada. Salafus soleh, orang-orang soleh dahulu juga sudah nggak ada. Berarti yang mengikuti jejaknya orang soleh, jejaknya tabiin, jejaknya sahabat, jejaknya Rasulullah, apa masih ada? Insya Allah masih banyak Pak. Contoh yang barusan tilawah yang kita pakai itu dari mulai tajwidnya dan langgangnya itu bukan sembarang Pak. Itu kalau diurut ada. Yang barusan kita baca Bapak Ibu dari segi riwayat, pertama riwayat Hafiz an Asim. Yang kedua pakai jalurnya Imam Syafi'i. Jalurnya apa Pak? Imam Syafi'i. Sehingga kita cara menggunakan, cara memanjang pendekkan seperti tadi, ya, seperti tadi. Terus dari segi langgar, ya, kalau saya pribadi itu lebih suka menggunakan langgar Bayati Kurdi. Bayati apa Pak? Bayati Kurdi. Ya, jadi Bayati itu ada dua Pak, Bayati asli dan Bayati Kurdi. Kalau Bayati asli itu biasanya anak-anak itu loh Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi naik turun. Anak-anak Iqra itu loh Pak, kan ada lagunya Hasan, metodenya atau metode Iqra kalau nggak salah, dia menggunakan langgar Bayati, tapi Bayati asli. Yang cengkoknya cuma dua, naik turun, nggak ada iramanya. Ya kalau tadi itu menggunakan irama, menggunakan variasi, dan cara langgarnya itu kayak pesawat, naik datar turun. Nah dengan seperti itu berarti kita itu sudah menapak tilas. Itu baru secara umum Pak. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Yang pertama itu karena Allah, yang kedua karena mengikuti ya nabi dan orang-orang saleh. Baik, sekarang ya yang lain selain itu syarat pokok itu Pak. Yang kedua itu syarat dalam ibadah apa saja. Dalam ibadah apa saja, bukan saja apa Pak? Bukan saja baca Quran. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Nah sekarang kita mengerucut karena kita pengennya fasih dan tartil di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama tentang hukum-hukum makhraj dan hukum tajwid. Itu saja Pak. Makhraj dan hukum tajwid. Jadi jangan bosan-bosannya untuk memperbaiki makhraj dan hukum tajwid. Jangankan Bapak Ibu, saya pribadi yang sudah ngajar juga sedang belajar sekarang ini Pak, dan sering dikoreksi dengan guru kami. Kamu ini kurang begini, ya ini kurang begini. Yang akhirnya itu nanti saya tularkan kepada yang saya ajar. Selalu seperti itu.
ya Pak, kita jangan pernah merasa puas dengan yang kita capai saat ini. Mengingat